Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah wassalamah ma'al taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran barakan fih min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعالوي ثم إلى روح الشيخ قدر الجيلاني ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ثم إلى أرواح كهني صف النظامي ثم إلى أرواح كهني عبد الله الشافعي ثم إلى روح كهني عبد الرشيد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أبي محمد بن ألوي الحميد ثم إلى روح أستاذ فضل الرحمن بن هجي أحمد صلاح ثم إلى روح حسن بن شافع الدين وأصولهم وفروعهم وزال الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا قرابتنا ولمن له حق علينا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح هجي سوي بن هجي وأسن ثم إلى روح هجي مرتب بن هجي سوي ثم إلى روح هجي متسم بن هجي سوي ثم إلى روح هجي متم بن هجي سوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjat, tokoh masyarakat, para orang tua, khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Kenny, Bapak Haji Masudin, Bapak Udin, Bapak Ahmad Akhyar, Bapak Haji Syuhada, Imam Salat Subuh kita, Bapak Ustadz Insinyur Haji Hussein Fauzi, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Bapak Haji
Haji Bakhtiar Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Gunawan, Haji Warsono, Haji Hasan Sabu, mudah-mudahan pergi haji, ya. Dan seluruhnya jamaah, mohon maaf tidak menyebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, hormat saya kepada bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiah, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Qala ba'dul hukama bis-sumti sab'atu alafi khairin wa qad ijtama'a dhalika kullu fi sab'i kalimat fi kulli kalimatin minha alfun. Awwaluha anna as-sumta ibadatun min ghairi 'ana' والثاني زينة من غير حلي والثالث هيبة من غير سلطان والرابع حسن من غير حائط والخامس الاستغناء عن الاعتذار إلى أحد والسادس راحة الكرام الكاتبين والسابع سترا لعيوبه ويقال الصمت زين للعالم وستر للجاهل ila akhirih, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk hari ke-7. Berarti sudah seminggu kita melaksanakan tarawih dan hari ini puasa yang ke-7. Mudah-mudahan ibadah kita mulai dari awal Ramadan sampai dengan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan manfaat diam, bahwa diam itu ada 7.000 kebaikan, dan salah satunya sudah kita bahas bahwa diam itu adalah ibadah tanpa kerja keras. Sekarang kita bahas yang keduanya. Wasani zainatun min ghairi hulliyin. Diam itu seperti perhiasan tanpa permata. Perhiasan itu umumnya adalah suatu keindahan, enak dipandang mata. Kalau ada emas sama perak sama perunggu, yang paling kita kepengen adalah emas. Yang paling enak dilihat adalah emas. Perhiasan dunia adalah wanita solehah. Ya, iya. Ad-dunya mata wa khairu mata'uha al-mar'atu solehah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Diam itu bagaikan perhiasan tanpa permata. Kalau ada orang diem itu indah. Contohnya gimana? Kita sholat, begitu orang mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jamaah tanpa ngomong, tanpa bicara, tanpa disuruh, baris. Ada yang pengen posisi paling depan, paling utama. Ada yang udah datang paling dulu, nggak mau paling depan, takut disuruh doa. Nah, makanya di belakang.
Rapih. Kemudian imam mulai takbiratul ihram. Allahu Akbar. Semuanya ikut Allahu Akbar. Tenang sampai dengan amin. Begitu baca surat, ada anak-anak mau di belakang, mau di atas, yang tadinya udah indah, udah enak, seperti perhiasan, hening dibaca. Anak-anak, namanya juga anak-anak ya. Di belakang ngobrol, teriak, lari-lari, nangis, bercanda, main air, lain sebagainya. Yang tadinya sudah serius, fokus dengerin imam baca Quran, saya yakin kalau ada bunyi dari anak-anak, fokusnya hilang. Benar-benar. Di atas kemarin kita sholat tarawih, anak-anak ikut sholat tarawih, ikut, tapi sambil ngobrol, sambil bercanda, yang semuanya itu mengganggu konsentrasi. Kalau semuanya diam, indah nggak? Indah. Terus gimana solusinya? Ini anak-anak jangan dimarahin. Namanya anak-anak, emang masanya bercanda. Tapi dinasihatin. Nah, jangan berisik. Nah, jangan bercanda. Siapa yang nasihatin? Pertama orang tuanya. Nah, kalau datang ke masjid buat sholat, jangan bercanda di sana. Yang kedua, gandeng anaknya ke masjid. Kalau bisa berada di sampingnya. Kalau anak berada di samping orang tuanya, secara otomatis saya yakin tuh anak gak bakal bercanda. Tapi kalau anak-anak itu campur dengan anak-anak, bercanda. Yang ketiga, kalau dia nggak bisa berada di samping orang tuanya, yang kebetulan ada di situ orang tua yang lain ya, bukan orang tuanya, atau orang yang dewasa, kasih tahu. Nah, nanti sholat jangan berisik. Kalau semuanya diem ketika melaksanakan sholat, kecuali imam yang membaca surat, membaca Fatihah, kemudian mengasih kode dengan Allahu Akbar dan lain sebagainya, maka itu seperti perhiasan, enak semuanya, enak dipandang, enak dinikmati. Kalau yang sudah pernah ke Mekah, yang sudah pernah, itu ketika qad qomati shalah, orang yang tawaf berhenti dan langsung set, tanpa nunggu komando, baris semuanya. Tapi berisiknya setelah assalamualaikum waalaikumsalam, itu pasti berisik. Kenapa? Orang langsung diri kabur kemana? Ke Hijr Ismail, yang di depan bakal diloncat-loncatin. Betul nggak sih? Kalau yang dekat Mekah, kalau pas dekat Ka'bah, ya kebetulan sholat di situ. Nah, hati-hati. Kenapa hati-hati? Begitu assalamualaikum waalaikumsalam, itu jamaah langsung nyerbu ke Hijr Ismail. Itu yang ada tempat begitu tuh. Nah, ke situ semua aja diloncatin. Gitu. Nah, karena itulah diam itu seperti perhiasan tanpa emas permata. Yang kedua, yang ketiga, haibatun min ghairi sultan, kewibawaan tanpa kekuasaan. Banyak orang-orang yang punya wibawa dengan cara dia diam walaupun disakiti, dihina. Kita lihat misalnya di negara kita, ada orang-orang yang memang tidak punya kekuasaan, kemudian dijatuhkan, tapi dia tetap diam aja, nggak ngapa-ngapain, tersenyum saja. Wibawanya tetap keluar. Baginda Muhammad SAW ketika dia sholat dilempari tai onta, dia diam. Ketika jalan dihina orang, dia diam.
dia nggak balas. Apakah membuat dia menjadi manusia yang terhina? Tidak. Diamnya bisa membuat orang tersebut berwibawa. Contoh lagi misalnya, ada orang dikritik, terus dia tidak balas kritikannya. Dia terima kritikan tersebut dengan cara diam. Kira-kira menambah kewibawaannya atau menambah dia hina? Tambah wibawa. Ada orang dikritik, nggak mau, nggak terima. Kemudian balikin lagi. Maka orang seperti itu biasanya kewibawaannya akan turun. Coba lihat. Ini misalnya di Masjid Nurul Hidayah ada DKM. Gitu. Tidak semuanya orang kan suka dengan apa yang dilakukan DKM. Kemudian dikritik misalnya. Apa kritikannya? Tuh AC bagian belakang agak dingin tuh. Terutama bagian perempuan yang sebelah sini, karena 1 PK. Bisa nggak itu nanti diganti jadi 2 PK atau 4 PK? Kan kritikan, masukan, ya nggak? Nah, sikap DKM gimana? Alhamdulillah, sudah diberikan masukan. Gitu. Kalau seandainya dikritik malah dibalas lagi, nah, duit dari mana gitu kan? Nah, justru itu akan menurunkan kewibawaan. Dengan menerima masukan, justru akan menambah kewibawaan DKM atau orang lain. Yang keempat, hisnun min ghairi haid. Diam itu seperti benteng tanpa pagar. Benteng tanpa pagar. Cepat aja nih. Kemudian yang kelima itu kalau kita lihat pada waktu COVID ya, pada waktu COVID ini pada diem semuanya, pakai masker diem, gitu kan, disuruh diem di rumah. Kenapa? Kalau dia bergerak dia akan terkena COVID. Kalau dia ngomong itu akan mengeluarkan ludah atau udara. Karena itu jaga jarak. Jangan banyak ngomong. Di rumah saja, jangan bergerak. Itu seperti hisnun min ghairi haid. Yang selanjutnya, yang keempat, yang kelima, al-khamis, al-istighna'u min 'anil i'tizari ila ahadin. Diam itu seperti orang kaya yang tidak nyinggung orang lain. Seperti apa? Ada orang misalnya dengan cara diam itu nggak nyinggung orang lain. Baginda Muhammad SAW pernah suatu ketika dikasih hadiah. Oh, dikasih hadiah enak kan? Mau nggak Bang Hasan kasih hadiah? Kasih hadiah. Cuman terkadang kan kita kalau dikasih hadiah, ya cuman ginian. Ada orang baru pulang umroh, kita dikasih hadiah 3 biji kurma, kemudian kacang, kemudian apa lagi? Sebotol kecil 100 ml 80 ml air zam-zam. Nah, bawa pulang. Dari mana? Dari rumah Bang Udin, baru pulang umroh. Ya cuma segini doang ngasihnya. Padahal udah dikasih hadiah gitu kan. Untung dia ngomongnya di luar. Coba kalau ngomong depan Bang Udin. Mau ditambahin alhamdulillah. Nah, itu kan nyakitin yang ini. Coba kalau dia diam. Alhamdulillah. Dikasih hadiah. Namanya dikasih hadiah. Rasulullah dikasih hadiah. Sama siapa? Orang miskin. Orang miskin pengen gembirain Rasulullah. Dia kerja di kebun anggur. Dapat hadiahnya, upahnya berupa anggur. Lalu 1 mangkok anggur dia kasih ke Rasulullah. Buru-buru tuh dari kebun anggur. Nah, pada saat hendak mengasih buah anggur sebanyak semangkuk, Rasulullah sedang berdialog dengan para sahabat.
Datanglah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, saya habis gajian. Habis gajian. Gajiannya apa? Berupa anggur. Saya ingin memberikan hadiah kepada engkau ya Rasulullah. Dikasih anggur. Orang itu nggak langsung pulang. Kenapa? Karena tempatnya belum dibalikin. Ya. Tempatnya belum dibalikin. Berupa mangkok. Zaman dulu mangkoknya itu bisa dari perak nih, dari emas gitu. Yang dikasih anggurnya, tempatnya kagak. Maka Rasulullah makan anggurnya. 1, 2, 3, 4, sampai habis anggur tersebut. Begitu dihabiskan, mangkoknya dikembalikan. Orang yang ngasih seneng nggak? Seneng. Kenapa? Anggurnya dinikmati oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak berkata apa? Tidak berkata apa-apa. Terima kasih. Syukran. Jazakallah khair. Begitu selesai dikembalikan, yang ngasih anggur pamit. Rasulullah, saya pamit. Mau kerja lagi. Silakan. Sahabat bingung. Ini tumben-tumbenan nih. Rasulullah makan anggur kagak bagi-bagi. Sendirian aja. Maka ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menawari kami makan anggur? Engkau makan sendirian anggurnya. Padahal ada kami. Biasanya ketika engkau ada makanan, kami engkau bagi. Dan Rasulullah, sesungguhnya anggur yang aku makan itu asam. Anggur yang aku makan asam. Aku khawatir seandainya anggur ini aku kasih kepada kalian, kalian akan memancarkan atau mimik wajah kalian itu tidak suka terhadap anggur tersebut. Atau sampai berkata, oh anggur ini nggak enak, anggur ini asam. Nanti itu akan menyakiti orang yang memberi anggur. Makanya aku nikmatin saya anggur asam itu sampai habis. Agar aku tidak menyakiti orang yang kasih anggur dan aku diam saja. Coba kalau kita ini dibawain nih sama tetangga, ntar biasanya lebaran banyak orang bawain bawaan ya nggak? Iya. Ada yang bawain dodol, ada yang bawain ketupat, sayur ketupat. Begitu dibawain dodol, langsung dibuka. Namanya orang seneng sama dodol kan, ya masih ada orangnya, kita potong, kita makan. Begitu makan, tengik. Kan ada yang gitu ya? Tengik. Dia ngomong, lu bawain dodol kagak enak, ini udah tengik nih, udah basi. Kira-kira yang bawa tersinggung nggak? Lu. Tapi kalau kita makan saja, nikmatin tuh dodol tengik, gitu kan? Itu tidak akan menyinggung orang tersebut. Tapi bisa nggak kayak begitu? Karena terlanjur motongnya gede. Udah terlanjur motongannya gede, gitu. Coba kalau motongnya dikit aja, kan nikmatinnya cuma sedikit. Gitu. Yang parah kalau orang bawa durian montong, gede. Begitu dibuka kelihatannya enak nih. Ternyata hambar rasanya. Kan tidak semua durian maupun durian bagus itu rasanya enak. Ternyata hambar. Langsung dimakan di tempat orang yang ngasih. Kira-kira dihabisin apa kagak? Kalau dihabisin, udah pasti kagak enak. Makanya ngambilnya dikit. Cobain dulu misalnya. Kayak ketika orang memberikan kita sesuatu dan sesuatu itu yang diberikan itu tidak menyenangkan, tidak enak, jangan sekali-sekali menyinggung orang yang ngasih. Diam aja. Kecuali dia udah pulang. Cuman jangan dibicarain, jangan diomongin, udah taruh aja. Begitu kita taruh, udah kita tanya, ini kita dari siapa? Tuh, dari Pak Abu Salim. Nah, apaan? Itu kan uli, kita dimakan, ulinya enak. Kemudian
tapinya juga enak. Nah, besok tanya, Pak Gus Halim itu dari mana? Itu buatan bini saya. Nah, kalau mau pesan boleh. Gitu. Kalau mau pesan boleh. Jadi kalau mau pesan uli boleh. Pak Gus Halim. Pesan lupis, misalnya itu. Memang Pak Aris tuh. Ternyata diem itu bisa membuat orang tidak tersinggung. Yang selanjutnya adalah rahatul kiramil katibin. Diem itu membuat malaikat raqib dan atid, malaikat pencatat amal baik itu istirahat. Kok bisa istirahat? Karena udah dicatat orang diem itu dapat 1000 kebaikan. Ini lagi di sini diem nih, diem aja, udah catetin aja. Pahala ngikut majlis, udah. Begitu dia ngobrol, ini tulis gimana nih? Kurangin lah, min. Dia ngobrol. Apalagi pahala ikut majlis, mau dia perhatiin, mau dia tidur, tetap sama. Kenapa? Ikut pahala diem. Jadi diem itu bisa membuat, kata ulama, membuat istirahatnya malaikat pencatat amal. Dan yang terakhir, diem itu adalah sitron li'uyubi, menutup aib kita. Coba kalau seandainya di grup itu sering orang nanya, benar nggak? Apa hukumnya orang yang sholatnya berdiri doang? Ada kan kemarin? Yang tahu diem, yang nggak bisa diem, kagak jawab. Yang kagak jawab itu nutupin ketidaktahuannya. Benar. Apa hukumnya orang yang berpuasa kemudian menonton film di mana film itu ada perempuan yang pakai pakaian minim? Yang tahu jawabannya diem, yang nggak tahu diem. Yang nggak tahu itu kan diem. Aibnya orang yang tidak tahu tertutup. Artinya diem itu bisa menutupi aib kita. Karena itu sedikit berbicara, lebih banyak diem, perbanyak bekerja, sedikit bicara. Kemarin sudah disebutkan orang mukmin itu yukilul kalam wa yuksirul amal. Sedikit ngomong, banyak kerja. Orang munafik sebaliknya, yuksirul kalam wa yukilul amal. Banyak ngomong, sedikit bekerja. Jadi ada 7 keutamaan orang yang diam. Insya Allah besok kita akan beralih kepada tafsir yang kedua, yaitu bahrun, adalah hati. Hati itu dibagi menjadi 3. Ada qalbun salim, ada qalbun mayyit, ada qalbun marid. Ada hati yang selamat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Kita termasuk dalam kategori punya hati yang sehat, atau punya hati yang mati, atau punya hati yang sakit. Saya yakin di antara kita punya kategori itu kecuali 1. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang punya qalbun mayyit, hatinya mati. Karena nggak mungkin orang hatinya mati mau datang ke masjid, nggak ada. Tapi kalau hatinya sakit ada nggak? Ada. Kapan kita bahas? Insya Allah besok kita akan bahas berkaitan dengan hati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, memperbaiki diri dan jamaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya karena aku kan. Sallallahu alaihi wasallam.
العالمين حمدا يكافئ نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر على عبادك الكريم والذي اصطفاك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اغننا بعلم وزدنا بعلم واقنا ورحمنا بالعافيه اللهم حسن عبادنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب لا تنقضي أنت للروح